Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatu wassalaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-masalatu sadisatu utawi masalah yang nomor 6. Ikhtalafa berbeda pendapat sapa al-fuqaha'u sapa beberapa ulama fikih fi alamatit tuhri di dalam tanda-tandanya suci. Jadi ini menerangkan tanda-tandanya orang itu suci dari haid. Oke. Sampean haid terus bagaimana cara mengetahui saya itu suci? Tanda-tandanya itu apa? Ini. Faro'a maka berpendapat atau meyakini sapa kaumun ulama ana alamatuhri ing sesungguhnya tanda-tandanya suci iku ru'yatul qissatil baydha. Itu melihat qissatul baydha. Qissatul baydha itu cairan tapi yang putih, yang bening. Di kapas ditempelkan di tempat keluarnya darah. Ning ngono aneh ya kok kapasnya keluar darah, keluar cairan tapi putih. Oke. Itu sudah dianggap suci. Awal jufufi atau kering, bener-bener kering atau kapasnya itu kering. Sampeyan wayahe haid, mari ngono hari terakhir mbok tes, mbok cek, golek kapas dicek. Loh, kok wis garing? Berarti itu dihukumi suci. Maka kamu sudah suci. Nah, saya keluar darah ya berarti turun suci. Ku nggih. Nah, keluar kuning-kuning atau budak-budak sing koyok wingi ku nggih. Berarti tanda-tandanya suci itu ada dua. Satu ru'yatul qissatil baydha atau melihat apa sing kemarin itu sesuatu sing seperti benang putih, nggih. Cairan putih atau kering, okay. Yang kedua yaitu dengan kapasnya itu kering. Wabi dan dengan inilah ru'yatul qissatul baydha awil jufuf, pendapat ini tadi nggih. Qala berpendapat sapa Ibnu Habibin sapa Ibnu Habib min ashabi Malikin dari murid-muridnya Imam Malik. Jadi murid Ibnu Habib dan muridnya Imam Malik itu sependapat dengan pendapat ini, yaitu tanda-tandanya orang suci dari haid itu dengan melihat cairannya itu sudah putih atau kering. Wasawaon dan iku sama saja kanat utawi yang tak ada almaratu sapa perempuan mimman iku dari perempuan ada dua kang utawi adatnya kebiasaannya man antat huro iku suci sapa man bil qissatil baydai dengan qissatil baydha dengan cairan putih au bil jufufi atau dengan kering ayudalika utawi yang mana qissatul baydha atau jufuf ro'at iku melihat sapa mar'ah toharat maka suci sapa mar'ah bi dengan ayun. Ibnu Habib dan murid-muridnya dari muridnya Imam Malik itu juga mengatakan tidak ada perbedaan baik perempuan itu mempunyai kebiasaan bersuci dengan cairan putih tadi atau dengan kering. Ketika dia itu melihat salah satu itu, maka sudah dianggap suci dari haid. Itu pendapat yang pertama, pendapat yang paling banyak itu biasanya. Wa farraqa dan membedakan sapa kaumun ulama. Faqalu maka berpendapat sapa kaum ingkanat. Ini ada perbedaan pendapat lagi. Ada yang membeda-bedakan. Ada ulama yang membeda-bedakan cara orang suci dari haid. Kemudian ulama tersebut mengatakan ingkanat apabila ada almar'atu sapa perempuan mimman iku termasuk dari golongannya orang taro yang melihat sopeman al qissatal baydha ing bersih kang
menyerupai gamping kan ngono atau cairan putih nggih. Fala tadhur maka tidak boleh suci sapa man hatta taruha sehingga melihat sapa man ing kisatul baydha. Jadi apabila perempuan itu biasanya sucinya itu kan mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri kan. Aku nak ketok keluar cairan putih itu berarti wis suci biasa. Kan gitu. Maka dia itu tidak boleh suci kecuali melihat itu cairan putih. Nggih. Wa in kanat dadi basah tapi putih. Oh, aku keluar itu basah-basah tapi putih. Biasanya ngene aku itu suci. Maka secara otomatis dia itu dihukumi suci. Wa in kana dan apabila ada sapa mar'ah miman iku termasuk dari golongannya orang lataroha yang tidak melihat sapa man ha ing kisatul baydha fatuhruha maka utai sucinya man atau mar'ah al-jufufu iku garing. Dan apabila orang itu tidak termasuk golongannya orang yang sucinya itu dengan yang putih tadi, maka orang tersebut, perempuan tersebut adalah masuk dalam golongan yang sucinya dengan garing, nggih. Dengan kering. Tadi kapase mau ditempel itu kering. Putih kering. Wadhalika utai perbedaan, utai mengkono-mengkono perbedaan. Wadhalika utai mengkono-mengkono wafarroko kaumun, membedakan kayak gitu. Fil mudawwanati iku di dalam hukum yang telah ditulis an Malikin dari Imam Malik. Jadi membedakan itu dengan hukum yang telah ditulis dari Imam Malik. Wasababu itilafihim utai sebab perbedaannya ulama iku anna minhum iku sesungguhnya iku diantara ulama man utawi man sopo ada ulama man dadi isimnya anna ro'a yang menjaga sopo man al adata ing kebiasaan wa minhum dan iku diantara ulama man utawi orang ro'a yang menjaga sapa man ing kita adami ing terputusnya darah fakot saja. Jadi sebab perbedaannya ulama itu melihat ulama yang memberikan pendapat dengan melihat orang yang bisa menjaga kebiasaan dia itu suci. Oh aku biasanya nak suci ku nak wis garing. Aku biasanya suci ku nak metu cairan putih, wis ora rupa getih. Maka ku suci biasanya. Nah, perbedaannya itu dari itu. Atau perbedaan pendapat dari ulama itu dengan melihat tidak melihat itu tapi dilihat dari putusnya darah. Oh wis gak metu getih ngono tok. Maka dianggap suci. Waqat kila dan terkadang telah diucapkan innalati sesungguhnya perempuan ada dua kang utawi kebiasaannya alati aljufufu iku kering nggih. Jadi kebiasaannya perempuan itu kalau suci itu kapasnya kering, dites kering. Tadhuru maka bisa bersuci sapa alati bil kisatil baydati bil kusatil baydai dengan kusatil baydha dengan cairan putih. Aku biasae iku nak suci ku kering, tapi kok metu putih-putih cairan tapi putih. Maka orang tersebut dihukumi suci. Tadi asalnya itu biasanya itu kering kok. Lho kok metu ora kering tapi kok metu cairan tapi putih. Maka orang tersebut dihukumi suci. Wala taduru dan tidak dihukumi suci, iki sing aneh. Alati sapa perempuan ada dua kang utawi kebiasaannya alati al-qusatul baydha'u iku keluar cairan putih bil jufufi dengan kering. Nggih. Jadi biasanya orang itu aku biasanya nak
suci ku dengan cairan sing putih, tapi iki kok kering. Maka dia tidak dihukumi suci. Nggih. Tidak boleh dihukumi suci. Iku cuma kil, nggih. Cuma satu pendapat yang sedikit. Kil itu pendapat yang sedikit. Waqat kila dan telah diucapkan biasi dengan sebaliknya. Ada pendapat lain sebaliknya, nggih. Maksudnya sebaliknya itu ketika dia itu biasanya itu sucinya itu dengan kering, maka dia tidak boleh suci dengan ketika keluar itu putih, cairan putih. Dan apabila itu dia sucinya itu dengan cairan putih, maka dia itu tidak boleh dibalik kayak tadi dibalik. Hadza waqat qila bi aksi hadza, dengan sebaliknya la tadhuru itu tadi. Wa quluhu utawi semuanya kil nggih, semuanya pendapat iku li ashabi malikin iku bagi iku menurut murid-muridnya Imam Malik. Tadi secara ringkasnya, secara kesimpulan bahwa masalah tanda-tanda suci itu dilihat, ya ada kalanya itu kering, ada kalanya keluar cairan putih. Kalau dilihat itu salah satu dari itu, maka dianggap sudah suci.